Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku Nono. Ya, setelah lama vakum, kini Nonop Channel hadir kembali dan insya Allah akan memberikan konten-konten yang lebih beragam dan lebih bermanfaat. Jadi, buat kalian yang belum subscribe Nonop Channel, jangan lupa subscribe Nonop Channel sekarang juga. 2023, aku yakin banget pasti banyak teman-teman yang sekarang jadi pejuang tes-tesan. Nah, Nonop Channel bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa nemenin teman-teman untuk belajar. Nah, di video pertama ini, setelah sekian lama vakum, Nonop Channel akan memberikan materi dan juga pembahasan soal dari salah satu materi yang paling sering keluar di psikotes. Apa itu? Ini dia materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat ya, insya Allah, amin. Nah, 2023 ini pasti banyak banget ya yang lagi nyiapin buat tes-tesan dan butuh banget temen buat belajar. Nah, di sini Nonop Channel akan nemenin kalian untuk belajar bareng. Nah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu soal yang ada di psikotes, khususnya adalah di numerik. Ya, babnya itu adalah deret angka. Kenapa sih kok deret angka ini yang pertama ya? Soalnya jujur kalau aku pribadi kalau ngerjain deret angka itu selalu aku biasanya kerjakan pertama. Jadi kalau di numerik itu selalu kerjakan pertama. Kenapa? Karena menurutku paling bisa untuk aku kerjakan dan aku pastikan jawabannya benar insya Allah gitu ya. Kalau misalnya yang lain itu biasanya prosesnya panjang banget. Nah, kalau dari angka ini adalah salah satu materi yang bismillah insya Allah aku merasa paling bisa gitu untuk mengerjakan dan dari situ bisa mengamankan nilai kayak gitu ya. Nah, terus kenapa sih kok dari angka itu harus dipelajari gitu? Sebenarnya sih kalaupun kita nggak pernah tahu materi ini sama sekali ya, kita tuh sebenarnya bisa sih ngira-ngira gitu. Ngira-ngira sampai nemu aja polanya, kita udah tahu sih jawabannya. Nah, cuman kan kalau kita cuma modal ngira-ngira aja, itu bakalan makan waktu banyak banget ya. Jadi dengan kita tahu materi ini, kalaupun ujung-ujungnya kita mau mau nyoba gitu jawabannya atau ngayal-ngayal atau ngitung-ngitung sendiri bisa, tapi setidaknya dengan tahu materi kita bisa lebih akurat ngelakuin itu kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja di sini kita ke materi deret angka. Next. Oke, definisinya dari deret angka itu adalah angka yang berderet pastinya dengan alur atau prinsip yang jelas dan berkelanjutan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu alur atau prinsip yang jelas nih. Nah, di mana alur atau prinsip ini nantinya dia akan membentuk sebuah pola. Pola inilah yang sebenarnya kita harus cari dari deretan angka tersebut untuk bisa menentukan jawaban dari angka selanjutnya yang ditanya di soal. Gitu ya. Jadi keywordnya adalah kita harus bisa cari polanya. Gitu. Next. Oke, nah ini nih yang aku bilang poin penting banget di materi ini adalah jenisnya ya. Dengan kita tahu jenis kayak gini, itu tuh bisa mempermudah atau mempercepat dan memperakuratkan dugaan-dugaan kita ya untuk bisa jawab kayak gitu. Nah, jenisnya di sini tuh yang paling umum adalah yang pertama ada Fibonacci. Ya, kemudian ada deret angka larik, kemudian yang ketiga bertingkat, yang keempat kombinasi, dan yang kelima adalah pecahan. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah deret angka Fibonacci. Nah, Fibonacci ini intinya adalah angka tersebut itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya, ya. Oke, di sini
Nah, di sini kita bisa lihat ya, di situ kan ada angka, di sini ada angka 2, 2 dan 3, ya, itu dia menghasilkan 5. Dan 3 dan 5 menghasilkan 8, seperti itu. Dan tips ya untuk mengerjakan deret angka, ketika kita sudah 2 kali menemukan pola yang sama, maka bisa dipastikan pola itu akan berlanjut, gitu. Tapi kalau misalnya kita menemukan pola yang berbeda, berarti polanya belum selesai. Berarti polanya itu bisa berbagai jenis. Nah, kita harus sampai ke pola yang sama, baru kita bisa memutuskan bahwa oh oke, ini polanya seperti ini, berarti angka selanjutnya udah ketahuan, kayak gitu. Ya, itulah Fibonacci. Kemudian next. Nah, larik. Nah, larik ini itu dia adalah deret bilangan yang dapat terbagi menjadi beberapa subderet. Di sini dia bisa jadi satu, ya, satu larik, dua larik, dan tiga larik. Nah, intinya adalah kalau misalnya satu larik itu dia perbedaannya sama ya, bedanya sama. Nah, di sini di contoh ini adalah plus 3, jadi perubahannya hanya plus 3. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya konsisten. 2 ke 5 nambah 3, 5 ke 8 nambah 3. Loh, sudah sama kan? Polanya sudah sama dan udah 2 kali, berarti kemungkinan besar sampai akhir adalah sama, nambah 3 juga. Kayak gitu. Kemudian kalau yang dilari dua larik, itu berarti dia ada 2 jenis perbedaan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya kita bisa lihat dari pola deretnya nih. Kita lihat ya dari contohnya, di situ ada 2, 5, 4, 4, nah kayak gitu. 2 ke 5, 4 itu naik, 5, 4 ke 4 itu turun. 4 ke 18 itu naik, 18 ke 8 itu turun. Nah, kita perlu curiga di situ loh. Kok gini ya, kok naik turun? Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa di sini ada 2 jenis perbedaan. Dan kita selang-seling. Berarti 2 ini ada hubungannya sama 4, 4 ada hubungannya sama 8. Dan 5, 8 ada hubungannya sama 18, dan ada hubungannya sama 6. Kayak gitu. Jadi, memang ini perlu frekuensi latihan yang juga banyak ya. Tapi biasanya kalau kita udah sering ngerjakan soal, biasanya kita langsung insya Allah cepet langsung oh ya ini larik 2, nah kayak gitu. Nah, larik 3 ini juga sesuai dengan namanya ya, larik 3 berarti dia ada 3 jenis perubahan atau perbedaan. Biasanya sih jarang sih ini keluar di soal ya, karena agak biasanya jarang sih, biasanya lebih ke 1 atau 2, tapi it's okay. Intinya kalau misalnya dia 3 larik, dia itu ada 3 jenis perbedaan kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia bertingkat ya. Nah, kalau misalnya dia bertingkat, itu berarti perbedaannya itu memiliki perbedaan lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita bisa melihat bahwa perbedaan pada tingkat yang pertama itu angkanya berbeda. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini, contoh yang atas itu. Nah, ini. Nah, 4 ke 6 tuh kan nambah 2, 6 ke 10 nambahnya 4. Loh, perbedaannya kok beda? Maksudnya yang pertama perbedaannya 2, yang kedua perbedaannya 4 loh, kok beda? Nah, berarti kita patut curiga, jangan-jangan perbedaan ini punya perbedaan. Kita lanjutkan dulu. 10 ke 16 itu 6. Nah, kita bisa lihat di sini. 2, atasnya 2, 4, 6. Ya. Nah, kita bisa lihat, oh 2, 4, dan 6 ini punya perbedaan yang sama, yaitu 2. Nah, kalau kita sudah ketemu bentuk perbedaan yang sama, ya maka kita sudah bertemu dengan polanya. Kayak gitu. Udah, setelah itu tinggal dilanjutkan sampai ketemu angkanya. Kemudian contoh yang bawahnya lagi itu kalau tingkat 3 ya. Berarti sama aja perbedaannya punya perbedaan dan punya perbedaan lagi, kayak gitu. Pokoknya pastikan kita ketemu sampai perbedaan yang sama. Kita menemukan pola yang sama. Karena definisi pola itu dia berulang-ulang. Nah, berarti kita harus menemukan pola yang sampai sama dulu, baru kita bisa mutusin, oh ya ini seperti ini polanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini 2, nambah 2, nambah 4, nambah 7, nambah 11, nambah 16, kan nggak sama. Coba kita lihat selisihnya. 2, 4, 2 ke 4 itu 2, 4 ke 7, 3. Loh, masih belum sama. Kita lihat 2 ke 3, oh enggak, 2 ke 3 1, 3 ke 4 1. Nah, kalau udah ketemu beda yang sama, oke, polanya udah kebentuk ya. Next, kombinasi. Nah, biasanya kombinasi ini
jarang banget sih keluar, tapi kalau misalnya keluar ya memang harus dikerjakan. Nah, ini kalau kombinasi dia itu random sih sebenarnya, dan biasanya kalau kita ngerjakan soal yang kombinasi seperti ini, biasanya memang kan kita terbatas waktu juga ya. Nah, jadi biasanya kita kerjakannya itu dengan melihat segala kemungkinan ya, kayak gitu. Jadi misalnya kayak 2 ke 5 nambah 3, 7 ke 10 itu nambah 3, tapi kita lihat 5 ke 7. Oh my god. Baik. Sorry. Nah, nih. Kita bisa lihat di sini bahwa 5 ke 7 itu kan bukan 3 ya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa 5 ke 7 itu bukan 3. Berarti mereka punya lebih dari satu deret angka gitu. Lebih dari satu jenis hubungan. Jadi nggak mungkin cuma nambah 3 aja. Berarti ada yang lain. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa antara 2 dan 7 ada hubungan. Nah, 7 ke 17 juga ada hubungan. Nah, kayak gitu. Berarti kita bisa memastikan bahwa oh, ini ada lebih dari satu jenis deret. Kayak gitu. Maka kita bisa bilang oke, ini kombinasi. Gitu ya. Next. Nah, pecahan. Kalau misalnya kita ketemu dengan deret angka pecahan, maka tugas kita adalah memastikan bahwa mereka berada pada angka yang sama atau tingkat yang sama. Biasanya salah satu caranya adalah dengan cara menyamakan penyebut. Penyebut itu yang di bawah ya. Jadi pembilang itu atas, penyebut yang bawah. Jadi pastikan kalau misalnya memang masih ada waktu, ini penyebutnya disamain dulu. Ya, penyebutnya disamain dulu. Penyebutnya Oke, nah penyebutnya itu disamain dulu. Nah, ini bagian bawah ini. Nah, ini penyebutnya disamain dulu biar kita bisa tahu nilainya. Kayak gitu. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Tadi itu materinya, sekarang kita ke pembahasan soalnya. Oke, guys. Langsung ya. Kita ke nomor 1. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, pastikan cara pertama adalah coba jumlah dulu. Nah, kayak gitu. Misalnya nih, kita bisa lihat di situ. Bentar, ini setting dulu. Oke, kita bisa lihat di situ ya. Nah, ini panahku di mana? Iya nih. Nah nih, 5 ke 6 itu kan kalau ditambah 11. Loh, 11 kayak di sebelahnya, kayak gitu. 6 tambah 11 tuh pas 17. Cukup udah 2 kali kita nemu pola yang sama. Wah, berarti ini benar angka selanjutnya adalah penjumlahan dari 2 angka di sebelahnya. Kita bisa tentukan bahwa ini adalah Fibonacci. So, untuk mendapatkan jawabannya, maka kita perlu menambahkan 28 ditambah 45. Berapa ini? 73. 73, jawabannya adalah yang C. Oke, ya. Terus kita lihat di sini untuk yang nomor 2, kita lihat alurnya itu sepertinya berkurang. Ya, alurnya berkurang. 33, 30, 27, 24 kan berkurang ya. Cenderung negatif. Nah, berarti kita udah ngeliat itu dan itu konsisten ya, turun terus. Berarti kita bisa coba nih, 33 ke 30 min 3. Ya, min 3. Kemudian 30, 27 min 3 juga. Cukup. Udah kita menemukan 2 kali pola sama, oke, fix. Ini polanya sama. Min 3 terus. Berarti jawabannya adalah tinggal 24 kurangi min 3. 24 dikurangi 3 ya. Kalau dikurangi 3 nanti maknanya beda. 24 dikurangi 3 itu adalah 21 ya. 21. Kemudian 21 dikurangi 3 itu 18. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, next. Nah, nih. Soal nomor 3. Oke. Nah, kita bisa lihat ya.
dari 12 ke 24 itu naik, 24 ke 17 itu turun. Nah, kita patut curiga tuh kalau kayak gitu. Karena nggak konstan, nggak nambah terus atau nggak turun terus. Berarti kalau kayak gini biasanya kemungkinannya di sini ada hubungannya dengan diselang-seling. Maksudnya selang-seling itu dia tidak berhubungan langsung dengan angka di sebelahnya, ya. Tapi kita coba dulu, 12 ke 24 itu bisa nambah 12, bisa dikali 2, ya. Terus 24 ke 17. Nah, itu kan angkanya belasan ya, sama dengan angka yang di sebelah kirinya itu. Jadi any feeling, ini kalau misalnya kita udah sering ngerjain soal biasanya feelingnya akan muncul. Ini belasan akan ketemu sama belasan, yang puluhan akan ketemu dengan yang puluhan. Jadi 12-nya itu bisa ke 24, bisa plus 2, bisa plus 12. Oke, nah ini dia bisa plus 12. Dia bisa ada kemungkinannya ya, dia plus 12 atau kalau nggak gitu kali 2, ya kan? Nah, kemudian angka selanjutnya adalah 17, di mana kita juga membuka kemungkinan untuk selang-seling ya. Berarti kita bisa lihat kalau dari 12 ke 17 selisihnya berapa? Plus 5. Nah, coba kita kombinasi ini kita pakai. Coba ya, 12 ke 24 katakanlah kita pakai yang kali 2. 24. Nah, terus 12 ke 17 itu plus 5. Coba kita lakukan sekali lagi. Kemudian kita coba di 17 sama 34. 17 sama 34 hubungannya apa? Dikali 2. Nah, berarti cocok. Karena apa? Kalau misalnya ditambah 12 kan nggak cocok ya. Kan tadi ada kedua kemungkinan, tambah 12 atau kali 2. Ternyata jawabannya adalah dikali 2. Karena kalau ditambah 12 bukan 34 harusnya. Ya, tapi 29. Nah, ini angkanya 34. Berarti formula yang cocok adalah dikali 2. Gitu. Kemudian kita lihat dari 17 ke 22 itu adalah plus 5 lah. Ada pola yang sama. Ya. Nah, kalau misalnya di sini polanya udah kebentuk ya, udah 2 kali berulang, berarti kali 2 dan plus 5. Sehingga kita bisa lihat di sini jawabannya setelah 44 itu adalah yang 27, karena dia kita berangkat dari angka 22 ini tadi ya. Kita berangkat dari angka 22 yang ditambah dengan 5, sehingga jawabannya adalah 27. Nah, kayak gitu. Sekarang kita ke 4. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat polanya ya. Kita lihat lagi, 64 ke 72 tuh naik, 72 ke 64 itu turun. 64 ke 36 itu turun, 36 ke 64 itu naik. Nah, kok naik turun gitu? Kita perlu curiga bahwa biasanya perbedaannya lebih dari 1. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita coba dulu dengan yang ada yang terhighlight nggak? Iya, ada. Yaitu apa? 64-nya kok berkali-kali ya di sini. Nah, ini. Ada 64, ada 64 lagi, ada 64. Nah, kayak gitu. Kok berkali-kali ini? Maka hubungannya apa? Tidak berubah ya. Berarti adalah katakanlah bisa kali 0 tambah 0 atau kali 1. Nah, kayak gitu. Kemungkinannya itu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat angka di selingnya adalah 72. 72 sama 36. Hubungannya apa? Yang terasa adalah bagi 2. Kita lihat 36 ke 18 cocok, bagi 2 juga hubungannya. Nah, kelihatan. Berarti di sini formulanya adalah yang 64-nya bisa ditambah 0 atau dikali 1. Intinya dia menghasilkan tetap angka 64. Dan angka yang di sebelahnya dia memiliki hubungan dibagi 2. Seperti itu. Berarti kita bisa lihat bahwa angka selanjutnya itu adalah ini kan 64-nya itu kan tidak berubah ya. Nah, di sini berarti ini adalah 64. Nah, kemudian di sini adalah 18 yang dibagi 2, berarti 9.
Jawabannya adalah yang E. Oke, next. Oke, kita ke nomor 5. Sebelumnya aku setting dulu biar nggak kepencet lagi. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa 6, 7, 9, 12, 16 itu polanya naik terus. Nah, kalau polanya naik terus berarti ada kemungkinan bahwa perbedaannya hanya 1. Nah, sekarang kita lihat, kita coba ya. 6 ke 7, 1. 7 ke 9, 2. 9 ke 12, 3. Oke, masih belum ketemu angka yang sama ya. Kemudian 12 ke 16 itu berapa? 4. Oke, kita belum ketemu angka yang sama. Tapi coba kita breakdown itu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita breakdown. Dari perbedaan ini kita coba bedakan lagi. 1 ke 2, 1. 2 ke 3, 1. 3 ke 4, 1. Nah, kalau kita sudah menemukan beda yang sama, kita sudah menemukan jawabannya atau kita sudah menemukan pola. Sehingga di sini jawaban selanjutnya adalah tinggal 16 tadi ditambah 5 ya, ditambah 5 karena kan tadi terakhir itu ditambah 4 kan ya, berarti ini sekarang ditambah 5. 16 tambah 5 sama dengan 21, sehingga di sini perbedaannya adalah 5, maka perbedaan tingkat selanjutnya adalah 1. Cocok ya, berarti jawabannya adalah 21 yang dadu. Ya, begitulah soal deret angka. Alhamdulillah. Oke, sekian, terima kasih. Nah, deret angka itu ini tips ya, kalau biasanya kan kalau soal psikotes itu kita tergantung situasi ya. Ada yang jenis tesnya itu mereka kayak per berapa soal dimenitin gitu ya. Atau ada juga yang modelnya udah pokoknya dikasih semua 100 soal gitu atau berapa soal. Kita bisa menentukan mana dulu yang kita kerjakan. Nah, kayak gitu. Atau ada yang kayak tadi yang di timer gitu. Misalnya kayak 3 soal pertama di timer, 3 soal kedua di timer kayak gitu. Kalau misalnya kita di sistem timer kayak gitu, memang mau nggak mau kita harus kerjakan. Tapi kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk milih soal mana duluan yang bisa kita kerjakan, kalau aku saranin, kalau kita berhadapan dengan numerik, deret angka, bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita kerjakan duluan. Karena biasanya kalau tepak deret angkanya itu mudah, kita bisa memastikan atau mengamankan jawaban benar dulu di awal. Dengan begitu, kepercayaan diri kita untuk mengerjakan soal selanjutnya juga akan lebih tinggi insya Allah. Gitu. Sekian dari Nonop hari ini.